Episode 10. Rhea melihat Tuan Kenjo tidak pakai baju. Kenjo menatap sengit dengan orang di hadapannya saat ini. Dia adalah Hwan, salah satu pesaing beratnya di dunia bisnis otomotif. Kenjo tahu jika Hwan sangat licik. Lihatlah bagaimana pria itu berpura-pura baik padanya, padahal pria itu sudah melakukan manipulasi terhadap salah seorang orangnya. Jetty, apa kamu akan terus menutupi topengmu? Tuan Hwan Milano. Hwan terkejut saat mendengar ucapan Kenjo. Dia tidak menyangka jika Kenjo mengetahui kecurangannya dengan secepat ini. So, kamu memang begitu genius. Hahaha, Hwan tertawa. BRAK, kamu tahu kalau aku pasti tidak akan tinggal diam. Hwan, aku akan mendapatkan milikku lagi. Rancangan Audi A2 itu adalah desainku dan aku akan mendapatkannya kembali. Ujar Kenjo dengan tatapan tajam. Berbulan-bulan Kenjo mendesain Audi L2 untuk diluncurkan tahun depan. Tapi ternyata Hwan telah mencuri ide desain itu. Hahaha, baiklah. Kalau begitu silahkan klaim kembali. Tapi aku yakin jika semuanya pasti sia-sia. Karena akulah yang pertama kali meluncurkan Audi T1 milikku. Hwan berdiri dan pergi meninggalkan Kenzo seperti seorang pecundang. ARRGH. Sial. Nafas Kenzo memburu. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika Hwan tega melakukan hal itu padanya. Bukankah seharusnya mereka bersaing secara sehat? Bukan dengan cara mencuri desain yang sudah Kenjo siapkan selama berbulan-bulan itu. Kenjo keluar dari restoran tempat dia meeting. Hari ini sudah 2 investor membatalkan kerjasama karena merasa jika Kenjo berbuat curang. Mereka menuduh Kenjo mencuri rancangan desain Audi T2 milik Hwan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Pria itu keluar dari dalam restoran diikuti 2 bodyguard yang siap setia selalu mengikutinya. Tentu seorang tuan muda seperti Kenjo memang harus dijaga. Dia pewaris satu-satunya keluarga Benedictine. Setelah masuk mobil mewahnya, akhirnya pria itu hanya bisa menyandarkan kepalanya di bantalan kursi joknya. Kenjo mengurut keningnya yang terasa pusing. Sejujurnya kondisi tubuhnya juga belum 100% fit. Kenjo hanya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya ketika perusahaannya diambang seperti ini. Tiba-tiba banyak orang yang menyerangnya dari belakang. Tidak perlu kembali ke kantor, langsung pulang. Perintah Kenjo pada sopirnya. Baik tuan. Mobil itu melesat menuju kediaman Kenjo. Padahal di perusahaan sang sekretaris sedang menunggunya. Dia tahu jika Tuan Ken pasti sedang banyak pikiran. Tapi sepertinya wanita yang bernama Britney itu harus kecewa ketika mendapatkan telepon dari Kelvin. Jika semua berkas untuk Tuan Kenjo disuruh menyimpan Britney, Tuan Ken tidak kembali ke kantor. Padahal aku ingin menyenangkan Tuan Ken. Tapi sepertinya dia sekarang lebih suka beristirahat di rumah. Gerutu Britney sambil membereskan ruang kerja Tuan Kenjo. Rhea terburu menghampiri Tuan Ken. Yang baru saja tiba di rumah. Tadi Kelvin memberitahukan pada Rhea jika Tuan Kenjo sedang menuju rumah dan tidak kembali ke kantor. Selamat datang Tuan. Rhea membungkuk. Kemudian segera mengambil jas dan tas Tuan Ken. Apakah Anda sudah makan siang? Tanya Rhea berbasa-basi. Tapi hal itu sukses membuat Kenjo menghentikan langkahnya. Pria itu menoleh ke arah Rhea yang kini tengah menatapnya. Bawakan makan siangku ke kamar. Aku ingin makan di sana. Suruh Lucy atau Brenda saja. Kamu ikut aku. Rhea mengangguk. Kemudian dia meminta Brenda, wanita parubaya yang sudah cukup lama bekerja di rumah itu, untuk mengambilkan makanan Tuan Kenjo. Setelah itu, Rhea terburu mengikuti langkah Tuan Kenjo yang menaiki tangga. Tangga ini langsung mencapai lantai 3, di mana kamar Tuan Ken dan kamar dirinya berada. Rhea sebenarnya menggerutu dalam hati. Kenapa rumah sebesar ini dan setinggi ini tidak dibuatkan lift saja? Seperti yang ada di film-film itu. Rhea membuka pintu kamar Kenjo agar tuannya masuk duluan. Setelah itu Rhea juga ikut masuk. Kunci pintunya. Perintah Kenjo. Rhea mengangguk dan menurut. Kemudian Rhea mengunci pintu kamar itu. Setelahnya, Rhea berbalik dan matanya langsung melotot saat melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Refleks Rhea membalikkan badan sambil menutup matanya dengan kedua tangan. Astaga, kenapa Tuan Kenjo melepaskan pakaiannya di sini? Jerit Rhea dalam hati. Ya, Kenjo melepaskan pakaiannya di depan Rhea. Tidak ada rasa risih ataupun malu. Mungkin Kenjo sudah terbiasa. Kenapa? Tanya Kenjo heran melihat tubuh Rhea yang gemetar. Wanita itu bahkan membelakanginya. Tuan, kenapa Anda melepaskan pakaian di sini? Tolong Anda segera ke kamar mandi dan jangan sembarang membuka baju.
Ini kamarku. Aku tidak sembarang. Kenapa kamu takut seperti itu? Oh, apa jangan-jangan kamu tidak Maaf, saya akan keluar kalau begitu. Setelah Rea berjalan ke arah pintu, jantungnya berdegup kencang sekali. Apakah dia benar-benar disuruh melayani tuannya itu? Berhenti, Rea. Bersambung.